Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Nah, kami dari Kelompok 5 ingin memperkenalkan diri. Saya Nasya Arfah. Saya Gina Salsabila. Saya Falah Dina Diwitya. Saya Jeremy Amarang Simalahir. Saya Emisan Ali. Nah, di sini kami akan memperkenalkan Anda semua tentang sejarah Posblok di Kota Medan. Tanpa berlama-lama lagi, mari ikut kami ke dalam yuk. Halo teman-teman, sekarang kita ada di titik nol Kota Medan. Nah, di belakangku ini adalah salah satu tempat wisata dan tempat sejarah yang ada di Kota Medan ini. Nah, tempat ini adalah Posblok, tempat yang dulunya adalah tempat pos terbesar di Kota Medan. Nah, tempat ini dibangun oleh arsitektur Belanda, dan tempat ini sekarang berubah fungsi dari dulunya adalah tempat pos, sekarang menjadi tempat entertainment di Kota Medan. Tunggu apa lagi? Ayo kita ke dalam. Nah, bisa teman-teman lihat, di sini adalah lobi utama yang masih sekarang dijaga sangat ketat dan direvitalisasi oleh pemerintah setempat untuk menjaga fungsionalitas dan arsitektur Belanda secara langsung. Nah, sekarang kita berada di area Posblok Medan. Namun, sebelum tempat ini menjadi tempat nongkrong sekeren ini, gedung ini dulunya adalah kantor pos besar Medan yang dibangun pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1909 hingga 1911. Nah, gedung ini didirikan di bawah masa jabatan Residen J. Ballot dan dirancang oleh arsitektur terkenal asal Belanda yaitu Snijder. Beliau adalah Direktur Jawatan Pekerjaan Belanda pada masa itu. Nah, kalau kalian lihat, arsitektur di sini unik kan ya? Ini karena Snijder menggunakan gaya Indus J yang kental, tapi dengan sentuhan kubisme dan ornamen yang sangat ikonik. Teman-teman tahu nggak sih, pada abad ke-20, tukang pos menggunakan sepeda untuk mengantarkan surat loh. Penggunaan sepeda ini membuat pengiriman jauh lebih cepat dan efisien. Sepeda yang digunakan adalah sepeda ontel pada umumnya yang memiliki ringgi frame 22 inci atau 24 inci. Nah, selain itu di bagian belakang diletakkan dua buah kantong dari kain kanvas di sebelah kiri dan kanan untuk menyimpan surat dan paket. Selanjutnya, kita ulik sedikit yuk tentang sejarah kantor pos di Indonesia. Pos kantor atau kantor pos pertama di Indonesia didirikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-27, yaitu Gustav Wilhelm van Inhofe di Batavia pada tahun 1746. Pada tahun 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36, Herman William Daendels, membuat De Groot Postweg atau jalan raya pos panjang 1000 km dari Anyer hingga Pandarukan. Next, Hindia Belanda menerbitkan perangko pertama pada tanggal 1 April 1864 yang bergambarkan Raja William III. Pos Indonesia sebagai salah satu saluran komunikasi jarak jauh di Indonesia zaman dulu semakin dekat dengan masyarakat. Terbukti dengan banyaknya kantor pos yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, baik di kota besar maupun pelosok.
Pos era kolonial Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka dan menjadi jabatan PTT, Pos Telegraf dan Telepon, dengan Mas Soeharto sebagai kepala jabatan PTT pertama. Setelah beberapa kali berganti nama, akhirnya secara resmi Pos menjadi BUMN dengan nama yang kita kenal sekarang, PT Pos Indonesia, pada 20 Juni 1995. Di sini kita bisa melihat bis surat atau Brievenbus, yaitu tempat menaruh surat peninggalan era kolonial yang difungsikan untuk mengirimkan surat. Lalu juga ada mesin cetak data nasabah atau Brodma yang bisa kita lihat di Museum Postblok. Dan masih banyak alat-alat lainnya yang dapat kalian lihat di Museum Postblok ini. Nah, daya tarik utama dari Postblok Medan ini adalah desain bangunannya yang estetik dengan perpaduan gaya klasik dan modern. Banyak spot foto menarik yang disukai anak muda di sini. Pada zaman dulu, kantor pos ini merupakan tempat paling penting di kota Medan. Karena bangunan ini merupakan tempat untuk mengirim surat, mengirim dokumen, mengirim paket, dan juga bangunan ini merupakan tempat untuk transaksi keuangan seperti mengirim uang untuk masyarakat di kota Medan. Nah, sebelum berkembangnya transaksi digital, kantor pos ini merupakan tempat untuk berkumpulnya masyarakat kota Medan untuk menjadi tempat saling bertukar informasi dan juga menjadi sarana aktivitas perdagangan antar suatu daerah. Nah, saat ini bangunan bersejarah tersebut sudah direvitalisasi menjadi Postblok Medan, yang dimana bangunan modern tersebut berdiri tanpa menghilangkan nilai bersejarahnya tersebut. Nah, Postblok Medan menjadi salah satu aktivitas penting yang dimana masyarakat tersebut bisa meningkatkan UMKM, bisnis kreatif, dan juga gaya hidup masyarakat yang menjadikan tempat kuliner dan juga ekonomi kreatif. Nah, selain itu, Postblok ini juga menjadi tempat yang menjadi wadah seni, budaya, dan juga menjadi tempat mengkolaborasikan antar generasi muda. Sehingga Postblok ini menjadi tempat transformasi di kota Medan yang memadukan antara nilai sejarah dan juga inovasi modern. Jadi kesimpulan dari teman-teman saya tadi adalah Postblok merupakan bangunan bersejarah atau ikon bersejarah yang dulu digunakan atau berfungsi sebagai kantor pos dan kini telah bertransformasi menjadi ruang publik yang kreatif serta relevan dengan perubahan zaman. Walaupun memiliki beberapa perubahan, mereka tetap mempertahankan nilai budaya dan arsitekturnya. Dan mereka juga
menggabungkan antara arsitektur klasik dan arsitektur modern yang memperkuat identitas mereka. Dan kini Post Blok itu bukan hanya tempat untuk berkumpul, tetapi juga ruang publik untuk berkreativitas, berkolaborasi, serta mengekspresikan masyarakat. Nah, dari sini Post Blok ingin menunjukkan bahwasannya bangunan kuno itu tidak perlu untuk dihapus. Mereka bisa tetap dikembangkan dan bisa memiliki nilai untuk masa kini dan masa depan. Nah, setelah tadi kita mengelilingi bangunan bersejarah Post Blok di Kota Medan ini, kita juga tadi mendengar kesimpulan dari teman kami. Nah, dan ternyata kita sudah di ujung video. Jika kami ada kesalahan kata maupun tingkah laku, mohon dimaafkan. Kami dari Kelompok 5 pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.